mystical dari Bernadette Roberts ini adalah keheningan. Kuncinya adalah silence atau prayer of quiet, silencium mysticum. Oke. Kalau dalam bahasa populer mungkin lebih banyak dipakai adalah awareness atau pure awareness, ya, atau dalam tradisi Tibetan Rigpa atau Chinese Tao, ya, mereka yang berasal dari tradisi itu, ya. Oke. Nah, purifikasi tidaklah adalah proses pelepasan kelekatan, terutama kelekatan terhadap ego kita, terhadap keakuan kita. Ego diganti oleh titik hening sebagai pusat ilahi, sebagai Tuhan. Oke. Berikutnya di slide ke 44. Slide 44. Oke. Kita perlu belajar untuk melepas kelekatan kita dengan melupakan apa saja, ya. Stay on the cloud of forgetting, melepaskan apa saja, melepaskan pikiran-pikiran, termasuk pikiran yang baik suci, tentang konsep-konsep tentang iman dan macam-macam hal. Kita perlu lepaskan, ya, konsep tentang kebenaran, karena konsep kebenaran bukanlah kebenaran. Yang kedua adalah stay on the cloud of unknowing, ya, terutama dalam berhadapan dengan misteri, dengan keilahian, dengan Tuhan. Kita belajar untuk tidak menggunakan pikiran, ya, tetapi tidak berpikir, ya. Jadi ini bertahan dalam awan tidak tahu, awan cloud of unknowing. Oke. Nah, iluminasi, slide ke-45. Ketika batin sudah dipurnikan dari kelekatan pada ego keakuan, maka batin ini mengalami pencerahan-pencerahan. Pencerahan itu artinya apa? Pencerahan itu artinya tahu atau melihat tanpa berpikir. Tahu melihat tanpa background memori masa lampau. Tahu melihat tanpa kata-kata, tanpa perlu definisi, tanpa perlu kesimpulan-kesimpulan. Ya, ini pencerahan. Oke. Nah, dalam proses itu ada banyak sekali pencerahan-pencerahan. Bernard Roberts mengatakan pencerahan sekali tidak cukup. Ya, banyak sekali momen pencerahan. Dan seringkali ketika pencerahan, ada momen pencerahan tiba, seringkali lalu pencerahan itu kita momentum pengalaman pencerahan itu kita lekati. Ya, ini menjadi persoalan, ya. Jadi momen pencerahan itu lalu kita lekati, lalu kita menjadi stuck di situ. Ya, maka apapun pengalaman, sehebat apapun pengalaman, kita perlu lepaskan. Oke. Terus lanjut unifikasi, slide ke-47. Ya. Yang bersatu dengan Tuhan tidak lain adalah diri kita yang sejati, true self. Dalam bahasa Master Eckhart, ya sama, itu adalah diri kita, jiwa kita, ground kita, ya. Tetapi ini pun akhirnya juga nanti kita perlu lepaskan. Oke. Oke, slide ke-50. Ya. Jadi ketika kita melepaskan kesatuan diri kita dengan Tuhan, itu digambarkan seperti Yesus disalib itu. Ya, dia melepaskan untuk kedua kalinya, dia melepaskan kebersatuan dengan Tuhan. Ya, ketika dia ketika mengalami inkarnasi, dia melepaskan ketuhanannya yang bersatu di dalam keabadian bersama dengan Bapa itu, dia lepaskan. Sekarang di salib itu dia lepaskan lagi.
ya, dia lepaskan pengalaman kesatuan dengan Tuhannya itu, ya. Jadi Kristus sendiri menunjukkan itu kepada kita, dan itu tidak berbeda dari jalan kita yang sesungguhnya, ya. Maka akan menjadi kontradiksi kalau Kristus itu sendiri melakukan seperti itu, tapi kita tidak melakukannya. Oke. Baik. Nah, kita lanjut ke 58. Ini di sini sudah mulai hujan deras. Semoga suaranya bisa tertangkap ya. Masih bisa, Romo. Masih bisa ya. Oke. Oke, slide ke 58. Nah, dari dua tokoh mistik ini disimpulkan bahwa tidak ada jalan menuju pada akhir perjalanan spiritual kita. Tidak ada jalan. Tidak ada tujuan. Itu berarti juga tidak ada metode ya. Tidak ada tujuan, tidak ada jalan metode, tidak ada proses, tidak membutuhkan waktu, juga tidak membutuhkan keakuan yang mendorong itu semua. Ya. Jadi di akhir perjalanan ternyata ini semua tidak dibutuhkan. Ya. Nah, lalu kalau tidak ada tujuan, metode, jalan, proses, waktu, keakuan, lalu bagaimana kita bisa berlatih? Oke. Ya, kita bisa berlatih dengan langsung menyadari atau merealisasikan our beingness. Being tidak berbeda dari awareness itself. Being is silence. Being is perfect detachment. Being adalah nirvikalpa samadhi dalam tradisi Hindu, atau pure self. Ya, being tidak berbeda dari rikpa. Ya, itu adalah wajah kita yang sesungguhnya sebelum orang tua kita dilahirkan menurut Zen. Ya, our being is nothing different from Christ consciousness, ya, atau Buddha nature. Ya, nah latihannya adalah ya, ini hanya perlu direalisasikan. Ya, jadi our being, our spirit itu tidak pernah meninggalkan kita. Secara aktual kita barangkali jarang mengalami secara langsung spirit, tetapi spirit itu sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Ya, karena segala sesuatu itu ada tak terpisahkan dari spirit, dari being in. Ya. Nah, kembali ketika kita berada di situ, maka kita dipertemukan dengan sesuatu yang tak terukur, yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran, yang oleh para mistik disebut dengan the Godhead, oneness, fullness, atau what it is, atau the unknown itu sendiri. Oke. Oke. Saya kira itu secara umum. Oke. Saya kira itu dulu. Silahkan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dialog. Ya, baik. Terima kasih Romo Sudri. Ini sudah ada yang bertanya di chat dari Mbak Ana HP. Apakah ada perbedaan mendasar tentang kemelekatan dari cara pandang Katolik dengan Buddha, Hindu, dan Islam? Oke. Apakah ada perbedaan cara pandang terhadap kemelekatan
Katolik dan tradisi-tradisi lain. Iya. Oke. Begini, tulisan-tulisan para mistik ada yang mengatakan begini, lepaskan semua kelekatan yang ada dan lekatlah pada Tuhan itu sendiri. Oke. Tetapi maksudnya arahkan pada Tuhan, ya, arahkan pada Tuhan atau lekatlah pada Tuhan itu sendiri, ya. Tetapi saya tidak menangkap perbedaan yang signifikan, perbedaan yang fundamental dari konsep-konsep yang saya temukan dari tradisi lain. Ya, ini hanya sekedar bahasa antitesa dari detachment. Ya, antitesa dari attachment. Ya, antitesa attachment adalah attachment terhadap creature adalah attachment terhadap Tuhan. Ini sebuah antitesa, gitu. Tetapi kalau kita lihat perjalanan para mistik dari tradisi Kristiani, akhirnya semua kelekatan itu juga lepas. Ya, itu juga akhirnya lepas, gitu. Nah, dari tradisi non-teistik Tuhan, ya, Sang Buddha hanya mengajar satu hal, bagaimana orang itu bisa bebas atau makhluk itu bisa bebas dari duka, itu saja. Setelah duka ada apa? Nah, ini para mistik Katolik itu banyak, para mistik dari tradisi teis itu banyak bicara soal itu, apa gitu, tentang itu, terlalu banyak bicara tentang itu, gitu. Teologi soal itu, ya. Tetapi Sang Buddha sebenarnya juga juga mengatakan sesuatu hal yang simetri dengan yang dimaksudkan sebagai the Godhead, bukan Tuhan, tapi the Godhead itu sendiri. Dia bilang ketika dosa, moha, loba itu diatasi, maka yang ada adalah ada sesuatu yang tak terukur, yang tidak diciptakan oleh pikiran, yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia, sesuatu yang tak kenal kelahiran, kemunculan, sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Berhenti itu saja. Nah, dari tradisi monoteis, saya kira tidak berbeda, kurang lebih, ya. Tetapi menariknya adalah ini, Bernadette Roberts itu persis membuat perbedaan antara manunggaling kawula Gusti lan sirnaning kawula lan Gusti. Itu jelas sekali. Dia membuat demarkasi batas itu. Sementara para mistik Katolik itu tidak ada yang membuat batas itu. Ya, Meister Eckhart itu yang paling awal bicara tentang the Godhead dan perlunya melepaskan keterikatan kelekatan kita dengan Tuhan. Ya, tetapi dia tidak jelas betul pengalaman beyond mystical union. Ya, dia tidak jelas gitu. Orang besar seperti John of the Cross, Yohanes Salib, ya, mengapa orang mistik besar seperti ini juga tidak menjelaskan ini? Ya, mungkin dia mengalami, tetapi barangkali satu pengalaman itu tidak terlalu penting dibuat distingsi, atau dia mengalami tapi disembunyikan untuk menghindari tekanan dari inkuisisi. Ya, jadi ada banyak sekali kemungkinan gitu. Tapi jelas Bernard Roberts itu menariknya dia membuat distingsi ini dengan jelas. Oke. Baik, terima kasih Romo Sudri. Mbak Ana, gimana jawabannya? Terima kasih Romo. Perlu diendapkan dulu sih Mbak Eka.
Ya, baik ya. Memang ini apa materinya beyond logic, beyond thinking. Memang perlu pakai Iya. sense kayaknya. Perlu dicerna dan diendapkan dulu ini. Iya, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo Sudri. Selanjutnya Putri, raise hand, silahkan Putri. Minta izin saya bertanya, biasanya saya nggak bertanya. Romo, tadi dalam salah satu paparan Romo ada materi tentang ketidakmelekatan itu melebihi kasih. Ya. Tolong lebih didalamkan Romo sedikit bagian yang itu. Oke. Itu ada di slide detachment is above love. Oke, di slide 23. Oke. Sorry. 22. Oke, ada kaitan dengan 23. Oke, Ekan mengatakan begini, saya memuji ketidakmelekatan di atas cinta apapun. Ya, mengapa? Karena cinta itu hanya berkaitan dengan yang horizontal kebanyakan. Ya, dari pengalaman kita, kalau kita mencintai, itu seringkali di situ masih ada kepentingan untuk memiliki, di situ ada rasa takut gitu, di situ masih ada rasa untuk mempengaruhi gitu kan. Itu cinta yang kita alami gitu. Termasuk cinta kita dengan Tuhan. Sama aja, kita mencintai Tuhan mengapa? Karena kita takut kesepian, kita takut menjadi sendiri, kita ingin sesuatu dari Tuhan yang sebenarnya itu bukan Tuhan yang bukan inti Tuhan itu sendiri gitu. Jadi di dalam cinta di situ masih ada balutan kotoran-kotoran batin. Ya, sehingga kalibrasinya itu hanya 500 ya. Sementara detachment itu di atas 600 700 gitu. Ya. Begitu juga dengan compassion humility gitu. Itu sama. Oke. Itulah mengapa Master Eckhart mengatakan, saya berdoa supaya saya dibebaskan dari Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa dibebaskan dari Tuhan. ini premis teologi, tapi maksudnya adalah sebenarnya kita seringkali bertemu dengan Tuhan sebagai konsep yang kita ciptakan. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan kita, tapi kita sendiri yang menciptakan Tuhan. Ya, maka keberadaan Tuhan itu bergantung dari saya. Master Eckhart mengatakan, saya adalah kunci dari keberadaan Tuhan. Ya, dalam konteks ini. Ya. Gitu. Oke. Nah, slide ke-23. Nah, ini berbeda dari detachment, berbeda dari love. Detachment, you should know that true detachment is nothing else but a mind that stands unmoved. Oke, coba lihat ini, luar biasa. Slide ke-23. Batin yang tidak tergoncang. Ya, tidak tergoncang, yang tidak unmoved itu apa sih? Tidak bergeming, tidak bergeming oleh semua peristiwa joy or sorrow, honor, shame, disgrace dan seterusnya, oleh semua pengalaman gitu. Jadi ini adalah batin yang tidak tergoncang, batin yang tidak tidak terpiuh, batin yang diam, batin yang betul-betul hening, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya, dia seperti gunung, ya, gunung yang tidak bergerak oleh terpaan angin, ya, menurut gambaran Eckhart. So this immovable detachment brings a man into the greatest likeness to God. Ya, keren banget ini pernyataan ini. Jadi immovable detachment brings a man into the greatest likeness to God.
keserupaan dengan Tuhan. Ya. Jadi ini seragamnya Tuhan itu adalah detachment. Ya. Jadi kalau kita bisa memakai baju detachment, nah kita udah sama sama Tuhan gitu. Ya. Tetapi Tuhan yang dimaksud adalah the Godhead. Oke. Kemudian for the reason why God is God is because of his immovable detachment. Tuhan itu menjadi Tuhan. Mengapa? Karena detachment. From this detachment, he has his purity, simplicity, immutability. Ya, kemurnian, kesederhanaan, dan immutability yang tidak tergoncang tadi. Ya, maka if a man is to be like God, as far as creature can have likeness with God, this must come from detachment. Ya, mungkin itu menjawab. Oke. Iya, Romo. Konsepnya terjawab, tapi melakukannya berat, Romo ya. Kalau yang Romo agak. Bukan sulit, tidak mudah, tapi tidak sulit. Nah, begini, latihannya begini. Oke. Bagaimana Anda bisa mendengar suara yang Anda dengar sekarang? Bagaimana Anda bisa mendengar suara yang Anda dengar sekarang? Bagaimana bisa? Ada suara ya? Oke. Ini ada orang yang berbicara. Nah, bagaimana bisa Anda mendengar suara ini? Panca indera. Ada indera pendengaran. Ya, karena senses semua. Kita dilahirkan dengan senses. Senses. Oke. Ada indera pendengaran. Oke. Ada indera pendengaran ya. Oke. Lewat indera pendengaran ini kita mendengar sama seperti tadi. There is no sound apart from hearing. Oke. Sound ini ada dulu atau hearing ada dulu? Kita bicara direct knowing. Karena ada sound. Ada sound dulu? Ada sound dulu. Kalau aslinya kita dilahirkan dengan senses, tapi kita tidak akan nge-sense kalau tidak ada sound. No, kita ini adalah latihan direct knowing untuk mengetahui langsung. Mengetahui langsung itu tanpa persepsi pikiran. Oke. Nah, jadi ada suara dan ada proses mendengar. Pertanyaan saya, apakah ada suara yang nyata sebelum ada proses mendengar? Ada suara yang menyapa dulu. Bagaimana Anda tahu? Karena kita dilahirkan dengan senses. Enggak, itu kan pemikiran, kesimpulan rasional. Kita nggak pakai kesimpulan rasional, kita nggak pakai pikiran, tapi direct knowing. Bagaimana Anda tahu? Kembali lagi, kalau kita sekarang ini tidak mendengar, maka tidak ada suara. Oke. Betul nggak? Oke. Ya, ya. Romo, Jadi, dengan intuisi kali ya? Bukan. Kita terlalu banyak menggunakan pikiran ya. Oke. Nah sekarang coba, kalau kita mendengar objek yang lain, apakah Anda bisa mendengar objek yang sekarang Anda dengarkan ini?
Kan enggak? Perhatian Anda ke tempat lain. Anda tidak mendengar yang kita bicarakan, toh? Betul enggak? Oke. Iya, Romo, benar. Jadi, sebenarnya objek yang terdengar itu tidak objektif. Objek yang terdengar itu ada dalam pengalaman langsung kita. Itu ada ketika ada proses mendengar. Oke. Jadi there is no sound apart from hearing. Tanpa hearing tidak ada objek yang terdengar. Jadi sama ya. Jadi ketika proses mendengar itu muncul, maka muncul objek. Gitu. Nah, yang ketiga sekarang sama dengan yang pertanyaan yang paling awal tadi. Bagaimana kita tahu bahwa ada proses mendengar? Bagaimana kita tahu ada proses mendengar? Berpikir, oke. Bagaimana Anda tahu bahwa ada proses berpikir? Bagaimana Anda tahu ada proses merasa? Dengan kesadaran, Romo. Persis. Akhirnya kita sampai pada awareness. Pada witnessing awareness. Oke. Bagaimana kita tahu ada awareness? Bagaimana Anda tahu? Secara experiential ada awareness. Secara experiential. Oh, ada aku yang sadar. Oke. Ada aku yang sadar atau ada kesadaran dulu baru muncul aku? Ayo. Aku dulu muncul baru sadar atau sadar dulu baru aku muncul? Oke, kita diracuni oleh pemikiran barat. Cogito ergo sum, aku ada, aku berpikir. Ya, tetapi itu hanya separuh cerita. Kalau kita tidak berpikir, aku tidak ada. Itu Anda bisa buktikan di dalam keheningan. Ketika pikiran berhenti, maka si pemikir, ego, keakuan berhenti. Kalau pikiran berhenti, maka semua kelekatan juga berhenti. Oke, jadi kembali lagi, kita perlu grounding. Grounding, kita merealisasikan diri kita sebagai awareness, itulah being. Awareness. Awareness itu berbeda dari pikiran. Ya, pikiran bisa bergerak karena ada awareness, tetapi awareness itu melampaui pikiran. Oke. Contoh yang lain supaya tidak sulit. Oke, sulit karena itu diabstraksikan, tetapi kalau dipraktikkan sebenarnya tidak sulit. Tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Begini. Kebebasan. Oke. Ada kebebasan filosofis, freedom of something, freedom dari kebebasan dari represi dan seterusnya, of something, and freedom to, ya, kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tetapi di dalam konsep melampaui filsafat, kebebasan bisakah kita merasakan kebebasan di mana batin ya bebas, di situ bukan sekedar bebas dari atau bebas untuk, tapi bebas. Oke, jadi kebebasan mesti menjadi langkah pertama dalam melihat. Oke, jadi melihat dalam kebebasan. Di situ tidak ada beban dari masa lampau, tidak ada ekspektasi dari masa depan dalam melihat. Ketika melihat dari kebebasan,
maka di situ ada transformasi. Oke? Romo melihat dari kebebasan ini sama dengan being objektif enggak, Romo? Enggak. Beda ya. Objektif, subjektif itu masih dualistik. Dualistik, oke. Oke, begini. Krishnamurti itu memberikan tips yang sangat simple. Transformasi itu terjadi setiap saat ketika kita berada dalam being, sebagai being, abide as being, yang adalah awareness. Dia menyebut choiceless awareness. Jadi begini, langkah pertama adalah langkah terakhir. Pembebasan adalah langkah pertama. Langkah pertama adalah begini, lihat apa yang terjadi dengan batin Anda. Kalau batin Anda bingung, lihat batin ini. Oh, ada kebingungan. This is the first step. Lihat fakta batin Anda sekarang. Kedua, the last step. Lihat batin Anda, kebingungan ini, tanpa bereaksi apapun. Atau melihat dalam kebebasan. Atau melihat dalam kejernihan. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda dibebaskan dari apa yang Anda lihat. Pada saat Romo ngomong batin, apakah itu artinya perasaan yang bergejolak? Ya, batin adalah isi dari macam-macam pengalaman kita ini. Ya, jadi oke, jadi kita sederhanakan ya. Kesadaran kita itu ada 3. Ya, kesadaran yang very gross, subtle, and causal. Ya, atau tubuh fisik ini, ya, gross consciousness, gross body. Subtle body itu mencakup 3 hal: feeling, thinking, and subtle, lebih halus lagi, ya, subtle mind. Itu berkaitan dengan ya energi-energi, intuisi dan seterusnya. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang maksudnya dimensi 3 dari yang kedua. Yang ketiga adalah causal body atau causal consciousness. Itu tidak lain adalah awareness. Itu adalah spirit. Oke, jadi kita menggunakan istilah body, mind, soul itu adalah satu kesatuan, and spirit atau body, soul, and spirit. Oke. Nah, yang kita bicarakan ini adalah bagaimana kita merealisasikan spirit beyond attachment to the body and to the mind or soul. Jadi berarti kita perlu lebih aware terhadap kondisi batin kita, begitu ya, Romo? Kira-kira. Ya. Kalau di dalam bahasa Jawa, eling itu ada 2 toh. Eling itu berarti remember. Oh, saya ingat tadi saya meletakkan sandal di mana, begitu saya parkir di mana. Oke, ini to remember. Tetapi juga eling dalam bahasa Jawa itu artinya sadar. Sadar. Artinya itu bukan sekedar remember ya, tetapi sadar. Sadar lebih dalam. Itu sama dengan sati. Ya, sati dalam bahasa Pali itu sama. Itu remember and aware. Nah, di dalam sati, di dalam awareness, di dalam iling juga ada sampajana, ada total comprehension, ada knowing, ya, ada pemahaman, gitu. Maka ada dua dimensi lagi di dalam awareness. Di situ ada kesadaran, tetapi juga ada knowing. Tapi knowing bukan dari pikiran, bukan dualitas, ya. Dan knowing from the unknowing ini itu membawa iluminasi, pencerahan yang melampaui pikiran yang dualistik. Oke, baik.
Terima kasih Romo. Eh, Ada lain? Oke, silakan. sorry Maika. Romo, Dwaita sama Advaita, katanya Advaita itu langkah pertama sebelum menuju Dwaita. Tapi kalau saya mendengarkan Romo hari ini, kembali lagi kepada Advaita. Yang pertama saya kurang dengar tadi apa? Antara Advaita dan Dwaita, dualitas dan kesatuan, tunggal dan dualitas. Biasanya orang berkata Advaita adalah langkah pertama menuju Dwaita, untuk melihat dualitas. Tapi kemudian hari ini saya melihat bahwa Romo membawa kembali bahwa dari dualitas itu kembali kepada kesatuan, satu. Boleh saya mendapat persepsinya begitu, apakah salah? Begini, kesadaran kita setiap hari, sehari-hari, itu kan kesadaran yang dualistik. Dwaita itu kesadaran dualistik, ya. Ada benar salah, ada baik buruk, ini kan dualistik itu. Nah, dalam tataran jiwa atau dalam tataran spirit itu nggak ada itu benar salah, itu nggak ada. Baik buruk itu nggak ada. Ini sempurna tataran, semua ini sempurna gitu, ya. Nah, kesadaran kita sehari-hari itu sangat dualistik. Penderitaan itu karena dualisme ini, gitu. Begini, Adam dan Hawa itu kan meninggalkan dosa asal pada kita. Dosa asal dari Adam dan Hawa itu apa? Dosa asal dari Adam dan Hawa itu adalah dia jatuh pada pemikiran dualistik. Dia memakan buah yang membuat dia membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Itu pemikiran dualistik. Maka dia terpental dari sorga. Ya, maka kita membawa original sin, pemikiran dualistik ini gitu. Ya. Oke. Nah, pembebasan kita adalah pembebasan dari dualisme ini. Ya, dari pemikiran dualisme ini. Gitu. Ya. Begitu. Ya. Jadi para mistik biasanya ya berakhir pada stage, ya bukan stage tahapan permanen, dia sudah melampaui dualisme dari berbagai macam tradisi, entah itu Kristiani, Hindu, dia melampaui itu. Gitu. Nah, penderitaan ada di dalam dualisme itu. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih, Romo. Karena waktu juga mungkin langsung untuk bimbingan meditasinya, Romo. Sudah jam 17.03 ini, jadi dimulai dengan guided meditation-nya sekitar 15 menit, Romo. Oke. Baik. Baik. Mari kita duduk rileks. Kita bisa memejamkan mata atau membuka mata sedikit. Anda bisa melakukan nafas lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Dan ketika nafas keluar lewat mulut, rilekskan tubuh, rilekskan batin. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Dan hembuskan pelan-pelan lewat mulut.
Kembali pada hembusan nafas, rilekskan tubuh. Rilekskan batin. Apabila dirasa cukup rileks, silahkan bernafas dari hidung. Inhale dari hidung. Exhale dari hidung. Mari kita rasakan dan sadari sensasi pada titik di antara kedua alis mata. Rasakan sensasi titik atau ruang di antara kedua alis mata pada lapisan yang lebih dalam. Tariklah lebih dalam, mundur ke belakang. Rasakan ada ruang yang melebar. Titik atau ruang itu berada di tengah, persis pada yang membentang secara horizontal, kanan kiri di atas telinga Anda. Rasakan ada ruang di dalam batin. Ruang itu adalah roh kesadaran. Rasakan spirit or awareness adalah Anda. Tidak ada Anda di luar spirit. You are the spirit. You are not outside of the spirit or within the spirit. You are the spirit. You are the awareness itself. Rasakan kesadaran yang menyaksikan segala hal. Realize the witnessing awareness, awareing everything. The spirit, that is what you truly are, is not an object
Dia bukan objek. Ia juga bukan subjek. Ia melampaui subjek dan objek. Cukup Anda kesadaran sebagai objek sadari. Keseluruhan tubuh lewat kulit terluar. Tubuh ini bukan Anda. Anda melampaui tubuh ini. You are awareness. You are the spirit beyond this physical. Anda meresapi dengan sempurna setiap sel tubuh Anda, karena Anda adalah spirit. Anda adalah kesadaran. Sekaligus Anda melampaui tubuh fisik. Karena Anda adalah spirit. Anda adalah kesadaran. Kelegaan, freedom, joyful freedom. Setiap kali Anda merealisasikan siapa Anda yang sesungguhnya. Rasakan kelegaan, kedamaian. Setiap kali Anda melihat dari kedalaman. Feel and aware your physical body and go beyond. Just in an instant. Begitu pula ketika muncul pikiran, sadari Anda bukanlah pikiran. Anda bukanlah apa yang bisa Anda pikirkan. Anda melampaui pikiran. Sadari pikiran. Maka Anda bebas dari setiap bentuk pikiran. Karena kesadaran bukanlah pikiran.
Kembali jadilah kesadaran, jadilah spirit. Dan alami sensasi tubuh, alami sensasi pikiran, perasaan, dan semua pengalaman energi. Begitu pula bila ada rasa perasaan, entah perasaan fisik atau perasaan emosi, coba rasakan sebagai kesadaran. Perhatikan cara Anda memperhatikan. Bila terdapat perhatian terhadap sebuah fenomena, dan di situ ada diri yang memperhatikan, ada rasa diri yang memperhatikan, lihatlah diri yang memperhatikan adalah objek yang perlu diperhatikan. Subjek tidak berbeda dari objek. Si pemerhati tidak berbeda dari apa yang perlu diperhatikan. Si pemikir tidak berbeda dari pikiran. Si pengamat tidak berbeda dari yang perlu diamati. Kembali, rasakan kebebasan, kelegaan, dan kedamaian yang maha luas setiap kali Anda merealisasikan kesadaran, spirit, silence, kita adalah makhluk spiritual yang diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman sebagai manusia dengan tubuh, pikiran, perasaan, dan energi. Bukan sebaliknya. Kita bukan manusia yang punya pengalaman spiritual. Kita pertama-tama adalah makhluk spiritual yang punya pengalaman manusia. Bisakah kita mengalami segala hal sebagai pengalaman manusia setiap hari, setiap saat, dari kedalaman? Sebagai spirit, kedamaian bukanlah tujuan hidup. Kedamaian adalah
Sesaat lagi kita akan menutup sesi ini. Kita boleh merasakan kembali energi tak terbatas, relaksasi, kelegaan, kedamaian, kebebasan yang penuh sukacita. Dan mari kita biarkan energi ini mengalir dan bervibrasi keluar dalam setiap perjumpaan kita dengan segala makhluk. Terima kasih atas perjumpaan dan perjalanan rohani kita. Kalau dirasa, silahkan pelan-pelan membuka mata dan kembali. Baik, terima kasih banyak Romo Sudri dengan materinya yang itu tadi beyond thinking. Perlu benar-benar di-digest, dicerna supaya bisa benar-benar mendapatkan intinya, esensinya. Oke, seperti biasa kita tutup dengan foto bersama hari ini. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman boleh buka videonya dulu, kameranya, video, supaya kita bisa foto bersama. Sudah pada mendarat balik ke bumi. Oke, boleh dibuka videonya. Aku hitung ya. Hitungnya. 1, 2, 3. Terima kasih Romo, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Romo. Terima kasih. Romo Terima Sudri. kasih Terima kasih Putri. Fatmana. Terima kasih. Terima kasih Fatmana. Erika. Terima kasih semua. Terima kasih Antik, Bu Terima Indri. kasih. Terima kasih. Oke, saya izin tutup Zoom-nya ya. Terima kasih Suster Ina ya. Saya izin tutup Zoom-nya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, bye-bye. See you. Bye.